Nah gue sembeli, kemudian gerimis gitu kan, licin, tuh kambing lagi gue gorok, bangun. Allahu Akbar, bangun. Kita kasih solusi. Akhirnya sekarang juga nih, lihat nih, Kang Jagal beraksi nih. Punya kebuli. Gimana tuh Mor ceritanya Mor? Ya itu balik waktu setelah gue memutuskan untuk berhenti dari kerjaan, ya kan? Gue kan butuh survive kan. Kemudian ya Allah bukakan pintu-pintunya, ya kan. Dengan bukan semata-mata gue langsung buka usaha catering, enggak, tapi kan dari tadi yang gue ceritain kita butuh menyediakan makanan daripada kita beli dengan bikin sendiri. Bikin sendiri akhirnya gue bisa. Jadi ada order dulu baru gue bisa. Oh, karena sifatnya mau nggak mau. Iya. Oke. Juga demikian waktu ada temen gue nyari mau akikah, ya kan. Ya udah sini sama gue aja. Padahal gue nggak bisa. dengan atas bermodalkan izin Allah gitu ya. Ya itu peluang. Ya, akhirnya gue bisa. Akhirnya karena gue harus melihat segala peluang usaha yang bisa gue ambil, ya gue ambil. Oke, dia butuh usaha akikah. Oh ya gue bisa. Gue carikan kambingnya, ilmunya juga harus cari. Ya kadang waktu itu gue memang sempat hobi ngumpulin pisau kan. Gue sama hobi, jadi terbiasa. Tapi untuk buka usaha akikah itu kan dulunya menurut gue kan itu kan usahanya para ustadz dulu ya. Oh iya. Ada gue anak band gitu ya. Tapi ya Bismillah itu satu titiknya. Akhirnya gue apa yang dia butuhkan, palu gak ada, apa lu mau gue ada. Apa lu order akikah, ya udah bisa udah. Udahlah jadi akikah pertama. Kemudian kan berkembang tuh kan. Nah masaknya bagaimana? Masak kan gue udah belajar waktu kemarin menuhin untuk iftar itu kan. Nah itu gue kemas masaknya dengan cara seperti itu. Ya dengan sedikit belajar lagi gimana cara masaknya. Kemudian ada suatu saat gue mau dong kambingnya dikebuliin. Bisa. Dan gue gak bisa. Coba sambil kita lihat dong, buka dong Instagram Abu Tako Kebuli. Luar biasa. Temen gue ada di situ, Sidik. Temen gue dulu waktu di Safda, kan waktu gue di tempat nyokap di Raffles Cibubur tuh. Itu salah satu relawan kita itu. Makanya gue ngeliat, Sidik di sini nih. Dulu waktu gue di Cibubur aktif kan. Roja, Ustadz Badru, kan di situ kan syuting Safda juga dan lain-lainnya. Gue Sidik di sini nih. Iya kan? Itu tuh gimana? Nah, gini, sambil gue ntar mau cek dulu ya di akunnya. Coba Abu Tako Kebuli, coba kita masuk. Berarti ini ditinggalin dong Mor ketika lo muter sama Moveland. Apa ada hari lo yang ngerjain atau gimana sih? Terus kita remote. Remote kita sudah ada karyawan, ada orang dapur, sudah masak, jadi sudah berjalan dengan sendirinya. Kalau memang ada orderannya sudah. Walaupun jadi sekarang ini di fase gue gak turun lagi untuk langsung, kecuali yang sifatnya memang training. Kayak penyembeli itu kan gue mengadakan training. Siapa yang mau menyembeli, mau bisa sembeli sendiri, ayo belajar. Karena gue ada sertifikat negara untuk penyembelihan itu kan. Kang Jagal. Oke, Kang Jagal. Bentar, ini menarik ya. Abis ini lo ceritain ya proses lo bangun Abu Tako Kebuli sampai akhirnya lo bisa buka booth di Wisma Atlet. Gimana prosesnya? Siapa tahu ini bisa membantu teman-teman mendapat tips and triknya, Mor. Ya kan, gimana cara masarin produknya apa segala macam, sertifikasinya seperti apa nih, lihat ya. Abu Tako Kebuli, jual hewan kurban, kebuli biryani, olahan kambing. Ini berarti karkas juga ya? Awalnya gitu, tapi sekarang enggak ya? Karena kita lihat efektif. Jadi gue bentuknya sudah jadi aja paket. Gue demen positioning lo. Lo ngerti juga mengenai brand positioning sama marketing nih kayaknya. Jasa akikah sesuai sunnah, lihat. Juru sembeli halal bersertifikat negara. Wah, ini kuat bro. Ini kuat. Itu kelebihan gue men. Ini kuat loh. Juru sembeli. Gue suka nekanin buat teman-teman secara copywriting. Ada kata perangsang di situ. Fokusnya di mana? Oke, gimana cara ngambil sertifikatnya untuk penyembelihan? Ada, negara itu menyediakan sarana untuk kita mengikuti pelatihan, kemudian ujian negara. Jadi ujian dengan materi segini, kemudian untuk dapatkan sertifikasi itu ada. Segala angle dibahas di situ untuk dapetin sertifikasi. Hukum-hukum fikihnya, tata caranya, kesehatannya, safety-nya, itu ada. Dan itu ada. Dan itu kan ada asosiasinya, teman-teman, kayak Juleha, juru sembelih halal. Tahu. Nah, itu ditampung sama pemerintah untuk bisa ikut ambil sertifikasi, dan itu nanti akan ada renewalnya, misalkan beberapa tahun sekali harus diperbarui. Berapa lama proses pengambilan?
Enggak lah, apa sih kalau sudah terbiasa misalkan dia punya badan usaha misalkan, nah dia bisa masuk melalui badan usaha itu untuk mengajukan pengajuan ujian sertifikasi. Atau dengan komunitas misalkan dia masuk ke komunitas juleha misalkan juru sembelih halal. Nah itu kan mereka sudah melakukan training. Nah tinggal nanti mengajukan ujian sertifikasi kepada negara. Negara sudah menyiapkan waktu-waktunya, ya kan, uji kompetensi, ya kan. Nah itu dari teorinya sampai praktiknya. Udah nanti sudah selesai baru dikeluarkan sertifikatnya. Gitu. Dan gue pikir ini sangat penting. Jadi teman-teman ini, let's say ini adalah bisnis yang sangat tradisional ya. Hakika itu tradisional dari zaman dulu tradisional. Tapi kan profesionalisme itu juga harus ada kayak semacam pembuktiannya ya, bukan hanya effort kerjanya, tapi kan kita juga harus bisa bagaimana misalkan kayak seperti MUI sudah mengeluarkan pengakuan, ini kan bentuk pengakuan negara kepada kita bahwa kita sudah kompeten untuk bisa ada di bidang ini. Ini kan salah satu garansi juga, ya kan, karena tidak semua orang diperbolehkan untuk menyembelih ini secara hukum negara. Hatta dia udah paham hukum syarinya tapi di negara belum tentu bisa jadi dalam satu titik ya dia tidak diperbolehkan gitu karena kan menyangkut nanti AMDAL, lingkungan, keselamatan. Iya itu nggak sembarangan di situ ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai sertifikasi paling tidak ya kita bukan menjadi pengusaha yang alizifihi lah ya. Walaupun dengan alizifihinya kita itu sudah insya Allah berkah, tapi kan ini kan layanan kita kan bukan hanya komunitas kita aja. Iya. Ya kan. Jadi teman-teman yang ini juga sebenarnya ladang dakwah loh. Ladang dakwah. Proses sembelih ini buat gue itu adalah ladang dakwah. Gue melakukan program sembelih mandiri. Itu dalam satu waktu gue berjalan itu di 3 kota. Misalkan gue nyembelih di kandang. Itu sekitar 200-an ekor. Itu semua adalah orang-orang yang mau menyembelih sendiri. Jadi dikasih program pelatihan ya? Iya. Kita dampingi, ya kan, kita dampingi sehingga dia, ini kan masalah keutamaan ibadah yang lu mau ibadah lu dikerjain orang ya orang itu dapat pahalanya. Nah, tapi kalau lu kerjain sendiri pahalanya ya sudah full kan. Betul. Nah ini kan masalah mengalirkan darah. Nah ini yang gue edukasi ke teman-teman yang nyembelih sendiri. Lu belum pernah sendiri, ayo sini. Sampai dia antrian dari belakang sampai ke depan, mundur lagi belakang, enggak, untuk mengalahkan rasa takut sampai keringet jagung. Bismillah ya. Bener. Itu gue tuh awal-awal tuh gue takut awal-awal. Ya kalau sekarang ya udah lah ya. Mestinya mungkin gue juga nggak sejago lo lah. Tapi mestinya tahu lah. Itu awal-awal gue gemeter loh. Gue aja nangis dulu pertama sembelih. Iya kan. Karena ini ibadah kan. Sembelihan itu ibadah yang paling klasik ya. Kadang kita mau mulai, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kuat gue. Semuanya gitu rata-rata ya. Semua ya. Dan itu nagihin. Nanti butuh ilmu. Nah, kita memotivasi teman-teman untuk melaksanakan sendiri ibadah sembelihnya. Itu pertama. Setelah itu biasanya sore gue terbang ke Palu. Ke Palu kita tebar kurban di daerah dulu yang pernah bencana kita bantu. Itu kita sembelih lagi di sana. Sembelih di hari kedua. Kambing dombanya ada di sana maksudnya? Sudah kita berikan di sana, berikan hidup di sana, ya kan, tebar kurban. Nah itu edukasi juga karena di sana itu kan dulunya ya semua serba tradisi adat yang banyak bercampur syirik. Iya paham. Nah itu harus kita edukasi. Ini loh sembelihnya yang simpel. Sampai satu kejadian ibu-ibu tuh nanya di sana. Mereka tuh selama ini kalau ada hajatan pesta sembelih sapi, ya kan, kambing. Tapi nggak ada yang makan. Nah loh, karena bau, lengket segala macam, ya kan, walau alam. Perengus gitu ya? Iya, walau alam. Tapi itu pengakuan ibu-ibunya dan warga. Kemudian begitu gua masuk ke sana, gua mengadakan penyembelihan di sana dengan segala dramatis yang Allah sudah setting. Kodoro ada satu sapi yang ngamuk, ya kan? Itu para dukun-dukunnya, para ustadz-ustadznya itu siap sudah dengan parang-parang panjang untuk nyembelih. Tapi kan ada satu ngamuk itu, salah satu tokoh warga itu minta gue yang nyembelih di situ. Itu deh. Qadarullah, dan gue bawa pisau kecil aja, pisau sembelih kan kecil lah, ya kan? Nah, kecil, dan mereka bingung kok mereka nyiapin pedang, parang, gue cuma ngisiin pisau kecil dan bismillah, serak, Allah mudahkan. Kemudian langsung dimasak saat itu juga, tidak ada bau, tidak ada lengket, sehingga orang-orang sana heran. Langsung dimakan dan enak.
Hingga ibu-ibu itu besoknya, dan itu menyebabkan para dukunnya ini akhirnya sudah jangan kita yang nyembelih, biar Abu Tako aja yang sembelih. Masya Allah. Karena syariat mereka tuh aneh menyembelih itu. Itu yang bikin malah penyembelihan hewan itu ya, sapi, domba yang memang tidak sesuai dengan syariat. Iya. Ya kayak gitu jadinya tuh. Gue sempat tanyakan sama apa tuh? Ustadz Arifin Badri waktu itu ya. Itu ritual. Mereka menyembelih juga dicampurkan untuk ke jin-jin. Bisa jadi saat itu jin-jin yang makan bau. Walau alam ya. Tapi gue percaya itu karena gue bertanya pada ahli ilmu. Nah begitu kita selesai ya, dan dukun-dukun ini akhirnya tidak berani untuk nyembelih karena diserahkan ke gue semua, alhamdulillah. Sambil edukasi bagaimana caranya, mereka kumpul. Pak, kita mau tanya, Abu, kita mau tanya, ini bagaimana caranya? Kenapa? Kok ini nggak ada bau? Ini sampai ibu-ibu nih megangin piringnya nih, nggak ada lengket-lengketnya nih. Kok enak gitu ya? Selama ini kita nggak pernah makan karena bau lengket. Akhirnya gue tanya balik, emang selama ini bagaimana nyembelihnya? Masuklah baru ya. Apa gimana katanya? Ya begitu diceritakan lah dengan ritual-ritual ya kan, dengan bacaan-bacaan yang ajaib gitu kan. Akhirnya baru gue buka di situ. Begitu mereka tanya ke gue bagaimana caranya, ya begini, Bismillah Allahu Akbar, khalas sudah. Nah itu dong, sesimpel itu padahal. Dan itu tauhid. Oh iya. Karena mereka kan menyembelih bukan untuk Allah. Gitu. Wow, kena tuh di situ tuh. Ya. Makanya gue pertahankan program di beberapa daerah itu. Semata-mata itu bukan dagingnya, tapi edukasi bagaimana mereka melakukan sembelihan itu ya sesuai dengan syariat. Iya. Itu. Nah setelah itu hari kedua gue terbang lagi biasanya ke Surabaya untuk ke Senduro di Gunung Bromo Tengger. Nah itu kan mualaf Hindu banyak di sana. Nah kita bikin program lagi sana sembeli dagingnya. Dari situ hari ketiga biasanya gue langsung ke Lombok. Baru pulang. Oh ini programnya. Gue kadang suka pengen kayak jadi lu gini nih. Seru gitu. Sisinya kita ambilnya fun ya, jalan-jalan, terus bisa dapat manfaat orang-orang. Ya jazakallah khair lah. Maksudnya dengan adanya Abu Tako gitu kan, bisa mengedukasi orang-orang yang tadinya mungkin di pelosok-pelosok sana yang minim tauhid. Alafu nih. Nah, gue nggak punya ilmu agama. Pengetahuan gue agama ini kan baru, gue orang baru taubat kan. Tapi gue punya skill. Nah, ya gue berdakwahnya dengan dakwah bilhal aja, dengan sikap, dengan skill gue. Tapi kan gue tahu pakemnya mana yang syirik yang enggak. Minimal itu aja dulu deh yang gue sampein. Iya benar. Jadi ya gitu. Malah banyak yang kebalik, yang udah ngaji, udah taubat, dipukul ratanya itu apa ya, eksekusinya dengan cara yang keras dulu tuh. Allah. Iya kan, kebalik tuh oknum-oknum di luar sana. Coba kita lihat lagi dong. Abu Tako Kebuli, ada satu dong video yang memang ternyata itu adalah rangkaian lu adalah edukasi penyembelihan apa segala macam. Ini oke, sebelum ke situ, ini yang di Wisma Atlet ya? Kanan nih. Bukan. Ini ada rapat di BNPB kalau nggak salah ya. Wih, buat udah nyampe sana Abu Tako Kebuli ya? Iya, kadang acara-acara BNPB, rapat acara office ini dulu pernah jadi klien gue kalau sudah Emang iya? Kok Kasablanka Sudir macam itu. Masya Allah. Coba lagi, back lagi. Ini waktu gue nonton nih yang lu di Trans 7 tuh. Iya. Ya kan? Terus macam-macam ini. Mana videonya Mor? Yang ketika lu sembelih Mor? Mau dong, gue mau sedikit edukasi teman-teman bagaimana cara menyembelih yang benar sesuai dengan syariat Islam. Nah itu dia, gue sebenarnya nggak mengelola apa tuh? Instagram gue ini enggak. Oke. Ada kru, gue nggak tahu mana aja yang dipost. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Ya, ini kan salah satu yang kita edukasi. Apa? Coba sorry. Ini apa? Oke. Ini ya. Ini dia sembelih mandiri dia. Oh, sembelih mandiri. Gue ajarin di situ, oke? Oke. Nah, udah. Iya, titiknya di mananya tuh Mor, dikit Mor, kasih tahu dong posisinya. Kadang salah menyembelih juga bisa bikin bau ya. Di luar dari kesyirikan yang tadi ya. Iya. Maksudnya bener nggak sih ada yang ngomong kayak gitu kalau salah urat malah bikin bau? Wallahu alam ya. Ini jadi permasalahan klasik sebenarnya. Kadang ya ada tips-tips dalam menyembelih biar nggak bau. Tapi buat gua nggak ada. Oh tuh nggak ada ya? Nggak ada. Gua. Berarti asal dong di posisinya leher? Ada tekniknya. Ada kan? Tapi gua nggak ngelihat korelasinya itu dengan bau atau enggaknya. Kalau teknik penyembelih untuk kambing itu 3 jari di bawah tenggorokan. Tenggorokan. Jakun 3 jari. 3 jari. Nah, itu dieksekusi. Apa? Sebabnya eksekusi di sini kenapa? Uratnya. Iya, karena kalau terlalu
pangkal, dia bisa jadi nanti akan masuk lagi uratnya itu sehingga menutup tidak keluar. Ada. Nah, kemudian juga terlalu di sini juga nanti sama. Urat yang bagian sini menutup, tarik ke dalam sehingga dia tidak keluar, alirannya nggak lancar. Nah ini yang membuat mungkin bau karena darah itu tidak terpompa dengan sempurna. Oh dapat gue. Ya kan? Ya secara maksud gue secara logika seperti itu. Darah ini kan banyak bakteri di dalamnya, apalagi kalau sudah mati. Kalau dia berkumpul di dalam tubuh hewan, dia nggak tahu. Makanya syariat kita kan mengalirkan darah. Jadi darah itu habis, dagingnya aman kita makan. Oke. Kalau untuk nafas gimana? Katanya ada yang bilang juga pas tarikan nafas keberapa baru lo eksekusi atau gimana sih? Ya itu famous ya. Tips itu famous. Tapi gue nggak pernah pakai itu karena gue nggak pernah tahu kapan gue harus nafas. Ya natural aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing yang nafas maksudnya? Pas tarik apa buang? Iya, tapi gue gak tahu dia bikin nafas atau enggak. Iya maksudnya di sini banyak stigma begitu, Mar. Iya kan? Gue itu memang famous ya, famous. Iya. Gue juga dapat kan informasi itu? Informasi itu sangat famous gitu. Tapi gue gak pernah perhatikan itu. Ya selama gue mengucapkan Bismillah Allahu Akbar seperti Rasulullah menyembeli, kemudian kakinya diletakkan di sini. Kalau memang kita bisa, ya sudah itu aja. Kan masalah napas itu kan gue belum pernah disampaikan ada dalil yang gitu, jadi ya fodol aja itu tips masing-masing gitu. Ya. Tapi buat gue enggak ya. Enggak. Ada nggak satu video lagi yang memang iya lo banget lah, yang memang lo mungkin favorit di video tersebut? Ini kan banyak kena Instagram disensor ya, karena memang disangka itu adalah tindakan kriminal mungkin kali ya. Ada darah dan lain-lain ya. Gue lupa deh. Banyak ya. Abu Takwa kebuli, Masya Allah nih. Oke, ini bukan. Ya pokoknya lo cek aja lah teman-teman ya. Lo cek aja deh. Nah tuh tips and triknya gimana nih, Mor? Gue memang bikin tutorial juga buat nyembeli. Karena sebagian orang nyembeli ini kayak momok yang susah, menyeramkan. Iya. Tapi sebenarnya simpel. Caranya? Di saat ini jadi merobohkan kambing aja orang udah kerepotan. Iya lagi. Sampai butuh 3-4 orang. Yang benar gimana sih? Yang sesimpel, yang nggak perlu effort banget? Ya gue biasa bikin video tutorial, sembeli, angkat sendiri, sembeli sendiri. Apa kaki kambing yang mananya duluan yang diangkat? Biasanya kaki. Gimana sih cara ngerebahinnya? Kalau sebelah kiri semua, kiri kanan diangkat, kemudian direbuhin. Tapi kalau kambingnya besar, berat, ya mau nggak mau memang kalau butuh bantuan ya butuh bantuan, realistis saja gitu. Tapi tidak lebay, satu kambing kecil dikeroyok 4 orang kemudian diikat. Itu ya nggak perlu. Gitu ya kan. Tapi kalau memang itu menyangkut kepedean karena merasa aman, ya fodol aja. Tapi kalau yang sebenarnya ada cara yang ringan gitu ya, dirobohkan pelan-pelan. Karena begitu pundak kambing ini ditekan, sudah dia tenang. Oh, di situ letaknya. Iya, sebenarnya ada. Kalau ada videonya gue load. Ada. Gue nggak tahu ya. Masih ingat nggak? Banyak ya. Banyak ya. Ada. Iya, gue pernah lihat lu nenangin kambingnya gitu, nurut itu. Iya, itu aja diinjek ininya. Dan itu kan cara yang dipakai Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu kan meletakkan kakinya di bahu, di leher kambing itu kan. Ya, sebagian orang banyak, gue dikomplain banyak, itu kok disakitin kan kambingnya diinjek. Iya. Enggak bro, ini Rasulullah SAW seperti ini ya, jangan diinjek lah, tapi cukup ditekan, cuma ditahan. Dan ternyata efeknya itu kambing itu tenang. Oh, itu yang gue temuin. Mereka tenang. Nah itu sehingga gue bisa sembeli sendiri tanpa harus diikat. Oke. Dan teknik ini sama digunakan ke penyembelihan sapi. Kalau sapi beda ya? Sapi butuh effort kan, dia harus diikat, harus dirobohkan ya kan. Lebih sulit mana dari keduanya? Sapi jelas ya. Sapi jelas gitu. Tapi tetap harus caranya ma'ruf ya kan. Karena pernah kejadian di Palu itu mengamuk itu karena memang perlakuan mereka kayak tahu gue tuh kayak berburu aja gitu. Jadi sapi itu udah stres duluan. Sampai harus kan sebenarnya ada teknik-teknik merobohkan sapi yang memang sangat soft. Qadarullah, gue belum pernah waktu itu coba di Palu ya. Begitu satu sapi ini mengamuk ya, gue minta tolong Pak. Kan gue nggak mungkin menggurui mereka ya kan, karena bisa diusir gue. Gue cuma bilang, Pak boleh coba nggak, ya kan? Gue pakai teknik ya, apa gue lupa namanya, yang dikalungin leher itu, set pelan, Pak tolong pegangin ya, dilus-lus. Sebenarnya gue mau nyuruh dia ngelus-ngelus, ditenangin, tapi kan gue nggak mungkin nyuruh dia. Jadi gue bilang minta tolong Pak bantuin lus-lus ya, pelan. Oke, gue tarik, sudah posisinya, tarik Pak, minta tolong Pak tarik ya, blok ya toh. Gue bersyukur banget, itu first time gue pedal. Wow, padahal lagi-lagi itu berarti spekulasi banget. Spekulasi.
Makanya bahasa gue kan minta tolong, gue pengen coba, pengen belajar. Kalaupun gagal ya gue belajar. Iya. tapi Allah kasih pertolongan. Sehingga mereka makin yakin sih Abu Tako ahlinya, jangan ada yang ikut campur. Keren. Jadi mereka nurut apa yang gue bilang, nurut Pak, gini ya. Di step keduanya, ya udah gue udah nyuruh. Oke. Itu ilmu gitu. Ya, Walaupun ada satu waktu gue sosok overconfident, ya ini Allah langsung tegur, gue dibanting sapi. Pernah juga. Ya pernah lah. Apa sih kejadian-kejadian yang memang bikin lo jadinya ya begitulah, kebanting, jatuh, gagal, itu gimana? Ada, itu proses normatif. Maksudnya Apa yang paling keinget lah? oke, gue pernah sembelih kambing. Waktu itu gue belum ambil sertifikasi ya. Sembelih kambing. Oh lupa gue. Kalau nggak salah si Tengku Wisnu atau siapa ya, ya titip. Nah gue sembelih, kemudian gerimis gitu kan, licin. Tuh kambing lagi gue gorok, bangun. Allahu Akbar, bangun. Tapi kan pisau udah sedikit tancap, nggak mungkin gue lepas. Jadi gue harus terusin tuh kayak lu ngeliat film ada orang berantem sama beruang ya, lu tusuk dari depan kayak gitu. Dan video itu di Kodoro tervideokan dan dikasih ke Ustadz Arifin, gue dimarahin. Dimarahin sama Ustadz Arifin Badri. Bukan begitu caranya beli Kodoro, Ustadz kambingnya bangun. Oh, lu dari belakang kayak mau. Iya, karena dia bangun kan. Oh, gitu. tapi dapat. Cuma sebenarnya itu apa masuk pelanggaran syariat? Enggak, karena accident kan. Oh, iya. Tapi itu semata-mata karena gue juga nggak serius dalam mengetahui atau mempelajari tekniknya. Saat itu gue cuman dapat orderan, gue sembelih. Iya. Tekniknya ya improve. Padahal ada ilmunya. Nah saat itu gue belum belajar ilmunya. Sertifikat juga belum lo dapat kan? Belum gue dapat. Sekarang udah makin paham. Iya, nih. jadi buat teman-teman yang memang mau profesi sebagai pelaku akikah ya belajar ilmunya. Iya, banyak soalnya pelaku akikah kemarin sore. Iya, belajar. Iya. Nah, gimana cara belajarnya, Mor? Coba kasih tips and trick dong buat teman-teman yang pengen memulai usaha. Cara masarinnya seperti apa? Kok bisa lu B2B ke kantor-kantor? Pada pengen nyontek ilmu lu dong nih. Abu Tako kebuli kan hits. Orderan akikah gue tuh kadang ada yang dari New York. Yang bener loh. Masa? Kok bisa sampai Amerika? Ya mungkin ada orang Indonesia, orang Muslim yang dia nggak pede untuk sembeli di sana kan, mungkin kehalalannya atau apanya, kemudian distribusinya juga di sini kan lebih safety kan. Iya. Lalu ngirimnya pakai apa? Enggak ya, gue kirimnya ke panti-panti lah, ke orang-orang. Artinya mereka order gitu kan. Oke. Oh, dia order tapi untuk akikah di Indonesia. Iya. Oh iya, bisa. Gue pikir untuk dia ngerayainnya di sana juga. Enggak, boleh aja. Iya. Siap gue. Oh serius loh. Gimana cara buat ke kantor-kantor masukinnya proposal? Enggak. Gue sangat dalam hal ini gue akuin manajemen gue tuh sangat simpel, sederhana. Bahkan belum dibilang termanage dengan baik. Masa iya? Allah, benar. Gue hanya marketing aja sudah, selebihnya ya referensi dari teman-teman. Oh, udah Gue kuat. ingat banget ya. Gue ingat waktu itu order akikah gue pertama itu teman gue yang gue sanggupin aja. Kemudian gak lama ya biasa aja, akhirnya mulai ada satu kemudian sampai si Tengku Wisnu dia order akikah, kemudian dia merepresentasikan, alhamdulillah terbuka banyak tuh. Masya Allah. Banyak dari dulu siapa? Mantannya si Tamara Blesin gitu, anak-anaknya kalau akikah di gue, terus Ustadz Firanda dulu akikah, Ustadz Riyad Bajre dulu. Oh iya. Iya, gue akikahin kan. Ya, itu salah satu bentuk pertolongan Allah ya tadi dengan referensi. Jadi kalau gue pikir kalau kita nih ya, kita sesama kita yang sama hijrah dan berjuang, walaupun kita punya usaha yang sama, kalau mau membantu ya kita referensikanlah teman-teman, karena ini by river itu ya. Bener. Jadi ya nggak usah iri sama usaha teman-teman yang lagi berjuang, ya referensikan aja. Iya benar. Gitu. Kasih rekomen, insya Allah itu bermanfaat. Apalagi yang buat lagi berjuang. Nah itu bermanfaat banget. Bener, dia rezeki kan juga udah ditetapkan juga. Ya hasad-hasad, udahlah. Maksudnya lu mau pakai cara apa juga, kalau memang bukan rezeki lu mah gak akan dapet juga. Terus buat teman-teman yang terjun usaha akikah, kita ada asosiasinya. Nah ini boleh nih. Ada asosiasi, nanti boleh lu panggil si Bang Fahmi Talib deh. Dia tuh presiden dari Asosiasi Akikah Indonesia Pengusaha. Oh iya. Iya, itu tipsnya luar biasa. Oh iya. Jadi lu tinggal itu semata-mata demi kebaikan kita, agar kita profesional gitu ya. Kalau gue sih jujur belum
belum sampai masuk pada profesional. Tawadu emang nih kayaknya nih. Enggak, gue sadar diri lah men. ya udah gede lah namanya. Ya gede kan nama. Sampai Wisma Atlet gimana caranya? Wisma Atlet itu kontribusi sosial kita. Hmm. Oke, Wisma Atlet ini kan wajah bencana, wajah musibah Indonesia saat itu. Saat ini bahkan pandemi. Pandemi, Iya. ya, maksudnya wajah pandemi Indonesia itu ada di Wisma Atlet. Ya oke. Oke. Ya qadarullah, Allah mudahkan kita bisa masuk ke sana untuk bisa berkontribusi untuk memberikan support kepada tenaga medis, bukan kepada pasien ya. Oh oke. Karena pasien itu kan nggak boleh kemana-mana dia. Oke. Kepada tenaga medis yang memang ya memang mereka perlu disupport. Dan itu bentuk support kita seolah-olah kita tuh memang ya kita bersinergi dalam menangani bencana ini secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan. Nah saat itu kemampuan kita adalah mensupport makanan, ya kan, cemilan, karena mereka kan makanannya hanya ya dapat makanan standar lah ya, ya nasi kotak atau apalah. Nah butuh kayak supplementary ya kan. Nah kita kemas itu dan ternyata luar biasa. Kita kan memang pedagang, relawan kita tuh rata-rata pedagang kan, tukang masak. Ya udah kita mau bikin nasi goreng, kebuli, kemudian kambing oven itu luar biasa. Ternyata itu sangat dihargai sama pemerintah saat itu. Sehingga iya kita punya porsi sampai kita dimudahkan segala beberapa hal urusan yang menyangkut ya istilahnya ada hubungan yang baik antara kita yang waktu itu Ustadz Arifin Badri dan Ustadz Nuzul mensupport itu ladangnya terus masuk ke sana, terus perjuangkan gitu ya, karena kita bisa mewakili dakwah kita secara dohir ya kan, orang-orang jenggot, orang cingkrang, orang cadar, ternyata mereka kok sangat asik gitu ya bisa mensupport gini kan. Nah itu yang akhirnya terjadi hubungan yang baik gitu. Nah coba dong yang masih mengklaim yang jenggotan cingkrang jangan lihat dari sisi oknumnya. Iya maksudnya banyak juga loh yang dari sisi kemanusiaan positif begitu, jangan radikal mulu. Ya syukran Nemor ya. Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Kita kasih solusi.